Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan tentunya tetap semangat. Pada pertemuan kali ini yang akan kita pelajari yaitu tentang bab ibadah terkait tentang azan dan iqamah. Supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah, mari berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kira-kira ada yang tahu nggak kapan azan dan iqamah itu dikumandangkan? Ya, betul, ketika akan dimulainya waktu sholat. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada azan. Pengertian azan. Azan secara bahasa artinya adalah pemberitahuan. Sedangkan menurut istilah adalah pemberitahuan bahwa waktu sholat telah tiba. Orang yang mengumandangkan azan itu disebut dengan muazin. Sedangkan orang yang mendengarkan azan dan juga iqamah itu disebut dengan mustami'. Azan mulai disyariatkan pada tahun ke-1 Hijriah. Tepatnya pada zaman Nabi Muhammad ya. Kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak siapa orang yang pertama kali mengumandangkan azan? Ya, betul sekali, yaitu sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Beliaulah orang yang pertama kali mengumandangkan azan dan iqamah. Adapun hukum mengumandangkan azan adalah sunnah muakkad dan hukum bagi mustami' untuk menjawab azan adalah sunnah juga. Selanjutnya yaitu ketentuan-ketentuan azan. Seseorang yang hendak mengumandangkan azan harus memperhatikan beberapa ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, azan harus dikumandangkan ketika masuk waktunya sholat. Yang kedua, seorang muazin harus meniatkan diri untuk mengumandangkan azan. Kira-kira ada yang tahu nggak niatnya seperti apa? Biasanya itu sebelum mengumandangkan lafal adzan dimulai dengan melafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Itu selalu diawali dengan lafal tersebut. Yang ketiga, dibaca sesuai dengan lafalnya. Dan yang keempat, dalam mengumandangkan azan harus menggunakan suara yang lantang dan juga merdu. Dan yang kelima, dalam pengucapan lafal adzan itu harus berurutan serta bersambung, tidak boleh diacak-acak ya. Berikutnya yaitu syarat-syarat muazin. Seseorang yang hendak mengumandangkan azan atau yang disebut dengan muazin harus memperhatikan syarat-syarat berikut. Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, laki-laki. Berarti seorang perempuan apakah tidak boleh mengumandangkan azan? Jawabannya adalah boleh, asalkan jamaah sholatnya kesemuanya adalah perempuan dan tidak dianjurkan menggunakan pengeras suara. Yang keempat yaitu mumayyiz, artinya sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya, apakah seorang anak kecil laki-laki itu juga tidak boleh mengumandangkan azan maupun iqamah? Jawabannya adalah boleh, dalam artian untuk belajar atau berlatih.
selanjutnya yaitu sunnah azan bagi muazin. Seseorang yang hendak mengumandangkan azan juga harus memperhatikan sunnah-sunnah berikut. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, berdiri. Yang keempat, mengumandangkan azan harus menggunakan suara yang nyaring dan merdu. Itu lafal azan dan juga jawaban azan yang harus dilafalkan oleh seorang mustami atau orang yang mendengarkan azan. Lafal azan yang pertama berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada bagian lafal azan yang pertama, lafal takbir ini dibaca sebanyak 2 kali oleh muazin. Berikutnya, mustami menjawab dengan lafal Allahu Akbar cukup 1 kali. Lafal takbir Allahu Akbar itu artinya adalah Allah Maha Besar. Azan yang kedua untuk muazin berbunyi Asyhadu an la ilaha illallah. Dibacanya sebanyak 2 kali dan dijawab oleh mustami dengan lafal yang sama sebanyak 1 kali. Asyhadu an la ilaha illallah artinya adalah saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lafal azan yang ketiga untuk muazin berbunyi Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dilafalkannya sebanyak 2 kali dan untuk mustami menjawab dengan lafal yang sama cukup 1 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah artinya adalah saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lafal azan yang keempat untuk muazin berbunyi Hayya 'alas shalah. Ini dilafalkannya sebanyak 2 kali dan untuk mustami menjawabnya dengan lafal La haula wala quwata illa billah atau La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dilafalkannya cukup 1 kali. Lafal hayya 'alas shalah artinya adalah marilah kita mendirikan sholat, dan arti dari lafal la haula wala quwata illa billah atau juga yang disebut dengan lafal hauqalah artinya adalah tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Lafal azan yang kelima untuk muazin berbunyi Hayya 'alal falah. Ini dilafalkannya sebanyak 2 kali dan untuk mustami menjawabnya dengan lafal La haula wala quwata illa billah atau La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dibaca cukup 1 kali. Hayya 'alal falah artinya adalah marilah kita meraih kemenangan, sedangkan arti la haula wala quwata illa billah atau yang disebut dengan lafal hauqalah artinya tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Lafal azan yang keenam untuk muazin berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini merupakan kalimat takbir dan dijawab oleh mustami dengan lafal yang sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar artinya adalah Allah Maha Besar. Lafal azan yang ketujuh yang merupakan lafal azan yang terakhir untuk muazin berbunyi La ilaha illallah.
dibacanya cukup 1 kali, kemudian dijawab oleh mustami dengan lafal yang sama. Lafal la ilaha illallah artinya adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Akan tetapi khusus untuk azan sholat subuh itu ada tambahan lafal, yaitu ketika setelah mengucapkan lafal hayya 'alal falah, seorang muazin mengumandangkan lafal as-sholatu khairum minan naum sebanyak 2 kali, kemudian dijawab oleh mustami dengan lafal shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Lafal as-sholatu khairum minan naum artinya adalah sholat itu lebih baik daripada tidur. Dan sedangkan arti dari lafal shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin yaitu engkau benar, engkau betul, dan saya termasuk di antara orang-orang yang menyaksikan hal itu. Setelah selesai mengumandangkan azan, seorang muazin berikut juga mustami, orang yang mendengarkan azan, disunahkan baginya untuk melafalkan doa sesudah azan. Berikut lafalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين, yang artinya, ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan. Berilah al-wasilah, yaitu surga, dan al-fadilah, yaitu keutamaan, kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati kedudukan terpuji yang engkau janjikan. Jadi selanjutnya yaitu iqomah. Pengertian iqomah. Iqomah yaitu seruan yang dikumandangkan yang menandakan bahwasanya sholat berjamaah akan segera dilaksanakan. Setelah iqomah dikumandangkan, seluruh jamaah bergegas berdiri dan segera untuk merapatkan shafnya. Ada yang tahu apa itu shaf? Ya, benar. Shaf itu artinya adalah barisan dalam sholat. Bacaan iqomah itu hampir sama dengan bacaan azan. Bedanya, lafal yang dikumandangkan ketika iqomah ada yang diulang 2 kali, ada cukup yang hanya 1 kali. Serta setelah mengucapkan lafal hayya 'alas sholah dan hayya 'alal falah, itu ditambahi dengan lafal qad qamatis sholati qad qamatis sholah sebanyak 2 kali, yang mana arti dari lafal tersebut yaitu telah masuk waktu sholat. Adapun hukum mengumandangkan iqomah sebelum sholat dan juga menjawab lafal iqomah itu adalah sunnah. Adapun sebutan untuk orang yang mengumandangkan iqomah yaitu muqim. Sedangkan sebutan untuk orang yang mendengarkan atau menjawab iqomah itu sama dengan istilah untuk orang yang mendengarkan azan, yaitu disebut dengan mustami'. Selanjutnya yaitu lafal iqomah dan jawabannya. Lafal iqomah yang pertama yang harus dikumandangkan oleh seorang muqim berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh mustami' dengan lafal yang sama. Lafal yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah. Dijawab oleh mustami' dengan lafal yang sama. Yang ketiga, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dijawab oleh mustami' dengan lafal yang sama. Yang keempat, hayya 'alas shalah. Dijawab oleh mustami' dengan lafal la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
Selanjutnya yang kelima, hayya 'alal falah, dijawab oleh mustami' dengan lafal la haula wala quwata illa billah. Dan yang keenam, qad qamatis shalah, dijawab oleh mustami' dengan lafal aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Dan lafal yang ketujuh, Allahu akbar, dijawab oleh mustami' dengan lafal yang sama. Dan lafal yang kedelapan sekaligus yang terakhir berbunyi la ilaha illallah, dijawab oleh mustami' dengan lafal yang sama. Itulah bacaan lafal iqamah dan juga jawaban yang harus dijawab oleh seorang mustami'. Oke anak-anakku sekalian, itulah tadi materi yang sudah kita pelajari hari ini terkait dengan bab azan dan iqamah. Untuk rangkuman materi hari ini, yang pertama yaitu terkait dengan pengertian azan. Azan merupakan panggilan untuk melaksanakan sholat. Azan juga sebagai tanda bahwasanya waktu sholat telah tiba. Sedangkan iqamah adalah seruan bahwasanya sholat berjamaah akan segera dilaksanakan. Istilah untuk orang yang mengumandangkan azan itu disebut dengan muazin, sedangkan istilah untuk orang yang mengumandangkan iqamah itu disebut dengan mukim, dan istilah untuk orang yang mendengarkan azan sekaligus menjawab azan itu disebut dengan mustami'. Di dalam sholat berjamaah itu terdapat istilah yang namanya shaf. Shaf itu adalah barisan dalam sholat. Orang yang mendengarkan azan itu harus meninggalkan semua kegiatannya dan mendengarkan untuk sementara waktu sampai azan itu selesai dikumandangkan. Muazin sekaligus mustami' dan juga mukim, ketika azan telah selesai dikumandangkan, maka disunahkan bagi mereka semua untuk membaca doa sesudah azan. Demikianlah anak-anak sekalian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Anak-anakku sekalian, marilah kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada kurang lebihnya saya dalam menyampaikan materi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.